Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang tentunya saat ini tengah menjadi sorotan teman-teman setelah pertandingan melawan Barito Putra. Karena meskipun PSM Makassar berhasil mengalahkan Barito Putra dengan skor 3-2, tapi di pertandingan kemarin itu ada kejadian di akhir-akhir pertandingan berakhir, PSM dikabarkan bermain dengan 12 pemain teman-teman, dan itu juga udah dikonfirmasi oleh Barito Putra melalui akun ofisialnya. Di sini PS Barito Putra official ya yang menulis Dear PSSI atau Liga 1 match. Kami bermain melawan 12 pemain. Terlihat pemain PSM Makassar berjumlah 12 pemain yang berada di dalam lapangan. Berdasarkan kode disiplin PSSI pasal 56, apabila seorang pemain tidak sah sebagaimana dalam ayat 1 bermain di pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhi sanksi, dinyatakan kalah dengan pemotongan poin dalam kurung forfeit pada pertandingan tersebut sesuai dengan pasal 28 kode disiplin PSSI ini dan denda minimal 90 juta. Apabila pemain yang tidak sah itu terlibat dalam pertandingan persahabatan, maka timnya dijatuhi sanksi, dinyatakan kalah 0-3 dengan pengurangan poin dalam kurung apabila berlaku sesuai dengan pasal 28 kode disiplin ini dan denda minimal sebesar 40 juta teman-teman. Tapi akun official PSM Makassar juga mengupload juga tentang situasi ini, di mana menurut akun resmi dari PSM Makassar, pernyataan resmi terkait insiden PSM Makassar versus Barito Putra, PSM melakukan pergantian 3 pemain secara bersamaan di 1 menit terakhir pertandingan. Tepatnya di menit 90 plus 7, pergantian pemain ini memanfaatkan slot pergantian yang terakhir. Kemudian prosedur selanjutnya adalah menyerahkan form pergantian pemain kepada wasit cadangan. Setelah form pergantian pemain diserahkan, wasit cadangan kemudian juga mengecek keabsahan 3 pemain tersebut dan dinyatakan sah untuk bermain. Setelah itu dilakukan, prosedur selanjutnya sudah menjadi kewenangan dari perangkat pertandingan. Dalam hal ini adalah wasit yang memimpin pertandingan dan wasit cadangan. Keduanya yang mengatur keluar dan masuknya pemain pengganti dan yang diganti. Dalam insiden PSM versus Barito Putra, pemain pengganti PSM masuk ke dalam lapangan berdasarkan arahan dari wasit cadangan. Begitupun juga pemain yang digantikan yang tentu saja mengikuti arahan dari wasit utama, di mana pada keadaan tersebut menetapkan play on sehingga pemain tidak dapat dan tidak diminta oleh wasit utama untuk meninggalkan lapangan teman-teman. Itu pernyataan dari PSM Makassar melalui akun Instagram resminya teman-teman. Jadi ya tentunya kalau kita melihat kejadian kemarin, menurut teman-teman semua, kira-kira siapa yang bersalah? Karena tentunya saat ini PSM Makassar yang tengah menjadi sorotan karena PSM Makassar yang yang dikabarkan bermain dengan 12 pemain. Jadi kalau komite disiplin PSSI menegakkan aturan hanya dengan menilai PSM Makassar memainkan 12 pemain, ya
Tentunya itu dengan gampang dia memutuskan bahwa PSM Makassar bersalah, dan sesuai dengan peraturan Komite Disiplin PSSI, ya mungkin PSM Makassar akan mendapatkan pengurangan poin dan denda juga teman-teman. Karena dari yang saya baca tentang kode disiplin PSSI ini teman-teman ya, ini pasal 56, pemain tidak sah, hampir sama seperti yang di-upload oleh official Barito Putra melalui akun Instagram officialnya, di mana ini pasal 56, pemain tidak sah. Satu, pemain tidak sah adalah poin pertama, pemain yang dimainkan oleh suatu kesebelasan yang belum memperoleh pengesahan dari PSSI dan garis miring atau sesuai dengan ketentuan pada regulasi kompetisi terkait yang telah disetujui oleh PSSI. Poin kedua, pemain dari suatu kesebelasan yang bermain dalam suatu pertandingan namun tidak tercantum namanya dalam daftar susunan pemain. Poin ketiga, pemain yang dimainkan kembali oleh suatu tim yang sebelumnya telah diganti dalam pertandingan yang sama. Mungkin poin inilah yang akan dikenakan oleh PSM Makassar teman-teman, yang dituntut juga oleh Barito Putra. Karena poin keempat, pemain yang dimainkan oleh suatu tim meskipun masih menjalani sanksi skor yang dikenakan oleh Komite Disiplin PSSI dan garis miring atau Komite Banding PSSI dan garis miring atau panitia disiplin yang khususnya dibentuk untuk kompetisi terkait. Poin kelima, yaitu pemain yang dimainkan oleh satu tim meskipun pemain tersebut mendapatkan sanksi berupa sanksi denda yang belum dilunasi pembayarannya. Poin keenam, pemain pengganti yang dimainkan oleh suatu tim dengan melebihi ketentuan atau dengan melanggar ketentuan dengan jumlah pergantian pemain yang berlaku. Poin ketujuh, pemain yang terdaftar dan bermain di kompetisi dengan menggunakan identitas garis miring dokumen pendaftaran palsu. Nomor dua, apabila seorang pemain yang tidak sah sebagaimana dalam ayat 1 bermain di pertandingan resmi, maka timnya akan dijatuhi sanksi, dinyatakan kalah dengan pemotongan poin dalam kurung forfeit. Pada pertandingan tersebut sesuai dengan pasal 28 kode disiplin PSSI ini dan denda minimal 90 juta rupiah. Apabila pemain yang tidak sah itu terlibat dalam pertandingan persahabatan, maka timnya dijatuhi sanksi, nyatakan kalah dengan 0-3 dengan pengurangan poin dalam kurung apabila berlaku sesuai dengan pasal 28 kode disiplin ini dan denda minimal sebesar 40 juta teman-teman. Itu yang mungkin akan menjadi hukuman dari Komite Disiplin PSSI jika PSM Makassar dinyatakan bersalah. Tapi dengan catatan harus melalui penyidikan dulu. Kan kita udah melihat nih seperti apa kejadiannya dan ada videonya. Jadi ya tentunya kalau Komite Disiplin PSSI ingin mengambil keputusan ya harus melihat secara baik-baik, secara detail kejadiannya seperti apa. Siapa yang salah? Apakah PSM Makassar? Apakah perangkat pertandingan? Atau siapa? Jadi ya kita menantikan apa yang akan terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan kejadian ini. Dan tentunya ya kita harus berlapang dada juga menerima apapun keputusan dari Komite Disiplin PSSI. Yang penting keputusannya adil seadil-adilnya. Begitupun dengan Barito Putra harus juga berlapang dada menerima apapun keputusan yang diputuskan oleh Komite Disiplin PSSI demi kebaikan pesepak bolaan kita. Kita harus menahan semua ego kita dan ya
kita lihat ke depannya apa yang akan diputuskan teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.